Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sukardi, unit kerja SDN Bandara. Tempat tanggal lahir Pamekasan, tanggal 2 September tahun 1985. Saya adalah peserta mahasiswa PPG tahun 2024, program studi pendidikan agama Islam. Pengelola UKIN adalah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN tahun 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah nanti anak-anakku sekalian, apa tujuannya nanti adalah kita harus mengetahui apa tujuan pembelajarannya. Jadi kalian seorang siswa mampu dan bisa mengartikan apa itu pengertian dari iman, apa itu pengertian dari iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Baik, untuk iman kepada hari akhir, baiklah kita sama-sama membaca surah-surah dulu yang berkenaan dengan surah hari akhir. Surah apa yang kita baca adalah surah Al-Zariyat.
siapa yang tahu ada peristiwa yang menghebohkan yang sering terjadi ketika musim hujan? Apa namanya? Banjir. Nah, apalagi selain banjir, kejadian apa lagi? Tsunami. Tsunami ada terjadi di daerah mana? Baik sekalian. Selain banjir, apalagi tsunami, apalagi? Tanah longsor, apalagi? Gempa meletus, apalagi? Gempa bumi. Itu adalah merupakan tanda-tanda fenomena terjadinya gempa atau akan terjadinya hari akhir. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mencermati dari surah Al-Zalzalah ini artinya apa, dan kemudian seorang siswa ini ya kalian mampu apa sih artinya iman kepada hari akhir itu. Jadi kalian setelah membaca surah Al-Zalzalah tadi yang artinya Al-Zalzalah kegoncangan, maka kalian nanti mampu bisa mengartikan apa sih arti iman, apakah sih arti iman kepada hari akhir, apa itu hari akhir, ya. Jadi kalian nanti menyampaikan seperti apa itu. Nah, kemudian Bapak nanti akan memberikan beberapa contoh kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Kalian tinggal mengevaluasi kejadian itu dengan ayat-ayat yang ada ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Berarti apa yang terjadi ketika Allah menurunkan surah Al-Zalzalah ini? Maka kalian mampu mengimplementasikan nanti seperti apa itu gambarannya. Baik, sekalian. Kemudian dari surah Al-Zalzalah ini, nah ini dia. Ini adalah beberapa gambar. Ini ada gambar apa? Ini penyebabnya siapa terjadinya banjir? Ulah manusia. Salah satunya adalah tidak peduli terhadap lingkungan, selokan tersumbat, apalagi penebangan pohon secara menyebabkan banjir. Ada lagi seperti ini. Nah, ini adalah gambar gunung meletus. Apa yang terjadi ketika gunung meletus? Semua lahar-lahar yang ada di bumi itu dikeluarkan. Nah, ini termasuk fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Kemudian ini apa namanya? Tanah longsor, penyebabnya karena tidak perhatian atau tidak peduli terhadap lingkungan. Kemudian, nah ini dia gambar apa ini? Hancurnya bumi. Nah, seperti inilah dikatakan hancurnya bumi. Apabila sudah bumi hancur, mengartikan bahwa sudah datang apa yang datang? Hari kiamat. Baik, Bapak minta kalian semua ya, Bapak minta kalian mendiskusikan dari materi ini, dari surah Al-Zalzalah ini, kalian diskusikan ke dalam bentuk kelompok, kemudian kalian nanti satu persatu mempresentasikan. Kemudian ada juga Bapak akan memberikan beberapa tugas ya untuk dipahami. Ya, gambar 1 terkait masalah apa, gambar 2 terkait masalah apa, gambar 3 terkait masalah apa. Nanti kalian juga bisa mempresentasikan. Baik, anak-anak sekalian, baik, Bapak harap hari ini kalian kumpul menjadi kelompok, beberapa kelompok. Bapak akan membagikan diskusikan terkait masalah materi itu di kelompok ya.
gambar ini ya. Ya, jadi perhatikan gambar itu. Ya, gambar 1 tentang apa, gambar 2 tentang apa, gambar 3 tentang apa. Nanti setelah itu nanti setelah mencermati gambar ini, maka Hasan nanti memberikan ilustrasi kejadian-kejadian masalah apa, terus menyampaikan pengertian apa itu iman. Ya. Sampai mana sudah? Ya, nanti ini gambar 1 tentang apa, gambar 2 tentang apa, gambar 3 tentang apa, terus menceritakan, diskusikan bersama kalian, nanti maju salah satu kalian ke depan dan mengerjakan apa sih kalau bapak tanya tadi proses terjadinya hari kiamat. Kalau di situ nanti apa arti hari iman, nanti di sini proses terjadinya hari kiamat seperti apa, ya. Kemudian di sini ya, di sini kalian salah satu kalian nanti mencermati gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kemudian ya, kalian adalah nanti kalau di sana adalah pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian di sini adalah proses terjadinya hari akhir. Yang di sini adalah apa hikmahnya dari proses terjadinya hari akhir itu nanti. Ya. Baik, semuanya sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Hah? Sudah, baik. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Baik. Jadi kalau sudah siap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Bapak akan meminta salah satu perwakilan dari kelompok 1. Ayo, maju perwakilan dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 untuk menceritakan apa itu hari akhir. Pertama, hancurnya bumi. Kedua, tanah longsor. Ketiga, gunung meletus. Baik, itu ada di gambar 1. Asran tadi menyatakan bahwa gambar 1 adalah menceritakan tentang kiamat atau hari akhir. Yang kedua adalah gambar tentang tanah longsor. Yang ketiga adalah gunung meletus. Baik, Bapak tanya, apa dari tadi pengertian dari iman? Ya, pengertian dari iman kepada hari akhir. Coba hasil diskusinya apa itu hari akhir? Jadi, pengertian iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang.
Ya, terima kasih Bapak. Nah, sekarang untuk kedua, kelompok kedua, ya. Saya mewakili kelompok 2. Gambar pertama menceritakan hancurnya bumi. Gambar kedua tanah longsor. Gambar ketiga gunung meletus. Baik, gambar yang pertama betul juga. Gambar pertama adalah menceritakan tentang hancurnya bumi. Gambar yang kedua adalah tanah longsor. Yang ketiga adalah gunung meletus. Baik, Bapak tanya, setelah menelaah dari surah ini tadi, maka dapat disimpulkan. Bapak mau tanya, coba ceritakan proses terjadinya hari akhir. 2. Proses terjadinya kiamat. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104, Allah Subhanahu alaihi wasallam berfirman, proses terjadinya hari akhir atau kiamat. Allah Subhanahu alaihi wasallam akan menggulung gunung rayapnya sebuah lembar kertas. Artinya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembar-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Baik. Nah, ada pantun? Coba. Pinggir kota areanya bersih. Akhir kata terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Dari kelompok kedua tadi menyatakan bahwasanya proses terjadinya hari akhir atau hari kiamat itu adalah janjinya Allah. Maka seperti proses Allah menciptakan bumi, ya apa? Akan digulung kembali. Ya, akan digulung kembali seperti awal. Nah, jadi proses yang terjadinya hari kiamat itu adalah dicontohkan dalam surah Al-Zalzalah ini, maka bumi akan hancur lebur. Begitu ya, apa yang disampaikan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 3. Gambar 1 menceritakan hancurnya bumi atau alam. Gambar 2 tanah longsor. Gambar 3 gunung meletus. Baik, setelah kita belajar tadi sudah pengertian daripada artinya iman kepada akhir-akhir. Kemudian proses terjadinya hari akhir kelompok 2. Kelompok 3 adalah coba sampaikan apa hikmahnya. Apa hikmahnya adanya hari akhir? Hikmah beriman kepada hari akhir adalah manusia bisa benar-benar memaknai tujuan kehidupan di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari akhir merupakan waktu pertanggungjawaban. Selain itu, iman kepada hari akhir juga bisa membuat manusia semakin semangat menjalankan ibadah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu apa yang disampaikan hikmah daripada iman kepada hari akhir. Jadi, iman kepada hari akhir itu adalah tujuan akhir seorang muslim terhadap Allah, yaitu meningkatkan iman takwa kepada Allah. Orang yang dari tahu kita bahwasanya hari akhir akan datang, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya hari akhir pasti akan datang. Karena itu, ya. Ada burung memakan ikan. Cakep, Mati tertembak masuk ke peti. cakep. Kurang lebihnya mohon maafkan agar rahmat Tuhan memberkati. Tepuk tangan. Baik, dari tiga kelompok tadi mempresentasikan, apa harapkan kalian sudah memahami arti iman kepada hari akhir. Baik, kembali kepada bangkunya masing-masing. Ya.
mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Bapak akan bertanya kepada kalian. Ini adalah 5 proses sebelum terjadinya hari. Sebelum manusia itu diciptakan ada 5 alam. Ya, ada 5 alam. Apa saja 5 alam itu? Yang pertama, alam. Yang kedua, alam kandungan. Setelah alam kandungan, alam dunia atau alam. Kemudian alam apa? Alam bangsa ketika manusia meninggal. Yang kelima alam apa? Alam lahir. Anak-anakku sekalian, masih semangat untuk belajar? Masih semangat? Ya, coba kalau masih semangat sebelum Bapak lanjutkan materi ini, coba Bapak mau tanya. Kalau masih semangat, kasih tepuknya dulu yang rame. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian sudah masih fresh, masih sehat dan sebagainya. Jadi kalian artinya kalau masih siap untuk belajar kita apa yang kita disampaikan tadi ada 5. Yang pertama adalah ilah alam arwah, yang kedua alam, yang ketiga alam, yang keempat alam basa atau alam kubur, yang kelima adalah alam akhirat. Masya Allah, luar biasa. Baik anak-anak sekalian, jadi dalam hal ini Bapak akan mengasih tugas. Tugas ya. Tugas. Baik, itu adalah tugas tentang masalah iman kepada hari akhir. Bapak, jadi tugas itu merupakan adalah refleksi Bapak untuk mengetahui sedalam mana kalian sudah memahami arti iman kepada hari akhir dan artinya apa, kemudian apa hikmahnya iman kepada hari akhir. Baik anak sekalian, dengarkan sebentar. Jadi iman itu adalah yakin, percaya bahwasanya hari akhir itu akan datang. Apa hukumnya kita iman kepada Allah? Adalah wajib. Wajib kita iman kepada Allah. Karena apa? Merupakan salah satu rukun iman. Ya, iman kepada Allah itu adalah iman kepada Allah adalah nomor 1. Kalau iman kepada hari kiamat nomor berapa? 5. Nomor 5. Iman kepada hari akhir. Baik, anak-anakku sekalian, dari pemahaman ini dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan yang berbunyi wa anna sa'atil la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tiada ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, jadi siapapun yang ada dalam kubur Allah akan membangkitkan. Oleh sebab itu kita sebagai seorang pendidik, hikmah kalau hari kiamat itu sudah ada, sudah tahu pasti akan datang, apa yang kita lakukan di rumah? Beribadah kepada Allah. Kepada orang tua bagaimana? Harus menghormati orang tua. Di lingkungan rumah
dan bertakwa kepada Allah. Baik anak-anakku sekalian. Dalam hal ini, dalam pembelajaran ini, ya, kita ditekankan untuk betul-betul dalam pembelajaran ini kita betul-betul paham dan ngerti apa itu iman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, di mana dalam pembelajaran ini kita semua wajib melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama apa? Sholat. Apabila orang yang meninggalkan sholat, maka Allah akan memberikan sanksi berupa sisanya Allah. Baik anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ya, insya Allah untuk pertemuan ke depan, minggu depan kita akan belajar tanda-tanda hari akhir. Terus kemudian akan kita belajar juga yang namanya hari akhir dibagi atau kiamat itu akan dibagi menjadi dua. Tetapi kita akan pelajari di minggu depan. Baik, tugasnya itu adalah merupakan tugas kalian. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa. Minta Bapak